Oke, welcome back to my channel teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online. Oke, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online KTA Kilat. Dimana seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang tenor, bunga, resiko-resiko yang akan kita terima. Terus apakah mereka melakukan sebar data. Terus juga banyak pertanyaan terkait DC lapangan dan banyak hal yang akan kita ceritakan pada video kali ini terkait gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online KTA Kilat. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, kita simak terus video ini sampai beres biar teman-teman dapat informasi sehingga nggak perlu panik dan ketakutan lagi akibat gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke, kita lihat dulu ya akunnya. Ini di aplikasi KTA Kilat ini ada 4 menu ya. Ada home, sertifikasi, pinjaman, dan akun. Oke, kita perhatikan satu persatu. Kalau kita pencet di pinjaman, ini adalah metode pembayaran ya. Terus tempat kita melakukan pembayaran ada BCA, BRI, Blibli, Elevania, dan lain-lain. Terus di sertifikasi ini adalah informasi ya, informasi terkait debitur yang meminjam di aplikasi KTA Kilat. Oke teman-teman, ini adalah menu home. Di menu home ini kita dapat melihat virtual akun, yaitu adalah kode pembayaran. Jadi teman-teman, jika ingin melakukan pembayaran, pastikan kalian membayarnya melalui aplikasi dan virtual akun. Di menu home ini juga kita dapat melihat informasi-informasi terkait aplikasi KTA Kilat ya. Mereka juga di sini memberikan informasi bahwasanya mereka adalah anggota dari OJK dan AFBI. Jadi setiap pergerakan mereka diawasi dan tunduk dan patuh terhadap peraturan OJK. Jadi kesan seperti itu yang kita dapatkan apabila kita meminjam di KTA Kilat. Oke, langsung kita masuk ke tagihannya. Di sini tagihannya itu telah mengalami keterlambatan selama 208 hari dengan jumlah pinjaman itu sebanyak 3.521.600. Tanggal pengembaliannya itu adalah 16/4/2021. Biaya di sini diterakan itu sebesar 1.228.400 dengan total pembayaran adalah 4.750.000 rupiah, dan sebenarnya ini tanggal pengembaliannya itu adalah 16 bulan 5 tahun 2021. Jadi kalau diakumulasi itu keterlambatannya sudah mencapai 208 hari. Oke, kita langsung lihat detail pinjamannya. Oke, ini detail pinjamannya. Ini adalah metode pembayaran dua kali ya. Jadi ada dua kali pembayaran. Dengan hari jatuh tempo pertama telah lewat itu 208 hari. Pokok dan bunganya adalah sebesar 1.760.800 rupiah. Biaya layanan selama masa keterlambatan 568.400 rupiah. Biaya denda keterlambatan 279.858 rupiah. Jadi berbagai macam biaya yang harus kita bayarkan ya teman-teman kalau kita mengalami keterlambatan di KTA Kilat ini ya. Ada biaya layanan, ada biaya denda. Jadi memang semuanya cukup menguras ekonomi ya, cukup menguras keuangan kita tentunya. Belum lagi ada bunga di situ teman-teman. Bunganya juga belum termasuk. Terus yang kedua kita masuk ke hari jatuh tempo yang kedua ya, telah melewati hari itu selama 178 hari. Pokok dan bunganya yaitu 1.760.800. Biaya layanan selama masa keterlambatan adalah 254.700 rupiah. Biaya denda keterlambatan adalah 125.442 rupiah. Jadi seperti itu juga. Ada biaya-biaya yang cukup membebankan ya, belum lagi bunganya teman-teman. Jadi kalau di total itu angkanya mencapai 4 jutaan lebih. Jadi seperti itu teman-teman, kalau kita meminjam di aplikasi pinjaman uang online, biaya-biaya denda, bunga, dan lain sebagainya memang cukup besar ya. Berbeda dengan pinjaman konvensional yang mungkin lebih kecil, tapi kan kalau di pinjaman online ini persyaratannya mudah, namun banyak teman-teman yang mungkin belum mengetahui secara pasti ataupun bagaimana apabila gagal bayar.
karena di aplikasi pinjaman uang online ini metode penagihannya itu tergolong cukup ekstrim ya. Kalau teman-teman kurang informasi ataupun kurang memiliki literasi terkait aplikasi pinjaman uang online, mungkin teman-teman akan mungkin ketakutan ataupun kewalahan untuk melayani si desk collection-nya kalau menghubungi ke telepon kalian. Belum lagi nanti apabila si desk collection ini menghubungi kontak darurat kalian dan membuat berita yang aneh-aneh, sehingga nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman antara si kontak darurat dengan si nasabah yang minjol gitu teman-teman. Jadi banyak juga pertanyaan ya terkait apakah mereka melakukan penyebaran data gitu kan. Jadi sebenarnya aplikasi KTA Kilat ini kan legal OJK gitu kan, terdaftar dan berizin. Ini menurut pengalaman saya mereka tidak melakukan penyebaran data. Terus juga banyak pertanyaan apakah ada DC lapangannya gitu. Jadi sepengalaman saya ya, ini teman-teman dapat lihat ini keterlambatan saya udah di 200 hari lebih. Jadi sampai dengan saat ini tidak ada satupun DC lapangan yang datang ke rumah. Hanya saja ya seperti pinjol-pinjol lainnya, mereka selalu ngancam-ngancam akan menurunkan DC lapangan ke rumah, tapi tidak datang gitu kan. Jadi saya bukannya nantangin si DC untuk datang ke rumah, hanya saja saya hanya menyampaikan informasi kepada teman-teman apa adanya, sehingga teman-teman apabila mendapatkan ancaman yang serupa ataupun model penagihan yang serupa, teman-teman dapat menjadikan ininya sebagai sebuah referensi gitu ya. Jadi nggak panik dan ketakutan yang berlebihan lagi. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, harapannya dengan video ini teman-teman semuanya nggak lagi panik, stres dan ketakutan yang berlebihan karena gagal bayar. Jadi teman-teman kalau memang benar-benar belum memiliki uang gitu kan, lebih baik teman-teman stop bayar dulu. Kerja yang benar dulu, ngumpulin uang, nanti kalau udah rezeki udah banyak, teman-teman boleh langsung bayarkan. Ataupun nanti boleh juga dinego pokok, nego bunga dan maksudnya nego bunga gitu kan, jadi cuma bayar pokoknya aja. Jadi nggak memberatkan gitu. Jadi kan kita sepakat ya teman-teman bahwasanya memang hutang tetaplah hutang dan harus kita bayar karena seluruh anjuran ya di dalam agama gitu harus membayar hutang. Kita tidak boleh mengelak dari hutang karena hutang ini dibawa mati gitu kan menurut kepercayaan agama. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang ingin buat laporan ke pihak kepolisian, silakan buat laporan, jangan ragu-ragu. Karena hari ini memang kepolisian telah cukup intens lah kalau begitu kan untuk menertibkan aplikasi pinjaman uang online yang legal ataupun yang ilegal. Mereka sampai dengan saat ini cukup intens. Jadi kan kita saat ini sebenarnya lebih merasa terlindungi ya, beda dengan beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun 2018, 2019 yang mungkin di awal-awal munculnya pinjol semuanya masih serba kacau ya. Belum begitu penertiban, belum seperti sekarang ini. Banyak dulu korban-korban yang sangat dirugikan, apalagi pinjol ilegal ya teman-teman. Oke lah, baiklah teman-teman. Saya rasa sekian video saya kali ini. Semoga video kali ini dapat memberikan sedikit ketenangan buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online KTA Kilat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.